Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan searching. Dalam bahasa pemrograman C++, searching atau pencarian merujuk pada proses menemukan suatu elemen tertentu dalam struktur data seperti array, vektor, list, atau struktur data lainnya. Searching juga merupakan kegiatan mencari data yang akan dibutuhkan. Searching dalam pemrograman dapat dilakukan untuk mencari data yang berada pada memori komputer. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan searching seperti pada saat kita mencari data maupun informasi yang ada pada internet. Terdapat macam-macam metode yang dapat kita gunakan dalam searching, yaitu sequential search dan binary search. Nah, kemudian bagaimana sequential search sendiri? Seperti yang kita ketahui bahwasannya sequential search adalah proses membandingkan elemen data satu persatu secara beruntun, yang dimana dimulai dari elemen pertama hingga elemen yang dicari ditemukan, atau hingga elemen terakhir dari sebuah array. Metode sequential search sendiri adalah proses untuk mencari sebuah data di dalam sebuah array yang sudah terurut maupun yang belum terurut. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya sequential search sendiri adalah teknik untuk mencari sebuah data yang dapat menelusuri semua elemen dari elemen pertama hingga elemen terakhir. Dan jika elemen tersebut ditemukan, maka tampilannya akan berhenti. Tetapi jika data tersebut tidak ditemukan, maka tampilannya akan menelusuri bahwasannya elemen tersebut tidak ditemukan, tetapi pada pencarian datanya akan selesai. Baik, selanjutnya yaitu cara kerja dari sequential search. Yang pertama, yaitu melakukan perbandingan beruntun pada kumpulan data dengan menggunakan keyword atau kata kunci yang akan dicari. Yang kedua, pencarian ini melakukan looping atau pengulangan dari data pertama hingga jumlah data ke n. Yang ketiga, setiap perulangan dilakukan pencocokan data dengan data kunci yang dicari. Yang keempat, apabila terdapat kecocokan data dengan kata kunci yang dicari, maka data berhasil ditemukan dan pencarian dihentikan. Sebaliknya, apabila tidak ada kecocokan data hingga data terakhir, maka pencarian dihentikan dan data tidak ditemukan. Baik, kita akan memasuki bagaimana cara kodenya. Pertama, pada baris ke-1 dan kedua, itu merupakan dua perintah dengan memasukkan pustaka library yang diperlukan untuk menggunakan fungsi input atau output. Lalu pada username spec std ini digunakan untuk memberitahu compiler bahwasannya kita menggunakan username spec std dengan berisi checkout, chain, dan lain sebagainya. Lalu main itu merupakan fungsi utama pada saat program dieksekusi pertama sekali. Lalu kita akan mendeklarasi bagaimana variabelnya. Nah, integer z20 itu mendeklarasi variabelnya array dengan bernama z dengan kapasitas 20 elemen dengan tipe data integer. Lalu integer j ini digunakan untuk menghitung jumlah kemunculan nilai yang dicari, dan jumlah ini untuk menyimpan jumlah bilangan yang dimasukkan di dalam sebuah array. Bilangan ini untuk menyimpan nilai yang dicari, dan indeks 50 itu untuk menyimpan di mana nilai tersebut ditemukan. Nah, kemudian ada bool ketemu dengan tipe data boolean, apakah nilai tersebut ditemukan atau tidak. Baik, pada j sama dengan 0 itu dengan menginisialisasi variabelnya j sama dengan 0. Kemudian kita akan input jumlah bilangan dengan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah bilangan yang dimasukkan ke dalam sebuah array pada baris ke-11. Lalu pada baris ke-12 sampai ke-14 itu input elemen array, yang dimana kita akan mengisi array-nya itu z dengan bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu pada input nilai yang dicari pada baris ke-16 sampai ke baris 17, itu di mana meminta pengguna untuk memasukkan nilai yang dicari di dalam sebuah array. Lalu pada baris ke-18 sampai ke baris 24, untuk mencari nilai yang dicari array-nya itu z, jika nilai tersebut ditemukan, maka akan disimpan di dalam indeks-indeksnya, dan j akan bertambah 1. Lalu ada output hasil pencarian dari baris ke-27 sampai baris ke-37.
itu meminta jika nilai yang dicari ditemukan, program akan menampilkan jumlah kemunculan serta indeks-indeksnya. Jika nilai tersebut tidak ditemukan, maka program akan tertera nilai tidak ditemukan di dalam sebuah array. Kemudian, get, menahan layar konsol. Baik, kita akan memasuk bagaimana hasil dari output coding tersebut. Bahwasannya, kita akan memasukkan 8 data. Jadi meminta program untuk memasukkan 8 data dari pengguna. Setelah kita memasukkan 8 data, jadi kita akan menelusuri satu persatu elemen data. Misalkan kita akan memasukkan elemen keempat, 7, 3, 9, 2, 5, 11, 21. Nah, setelah kita memasukkan elemen tersebut, kita akan memasukkan nilai yang ingin dicari. Misalnya pengguna ingin mencari angka kelima. Nah, setelah menelusuri angka kelima, akan terdapat satu buah pada indeks kelima. Mengapa indeks kelima? Karena setiap indeks tersebut berawal dari angka ini. Baik, selanjutnya yaitu pengertian dari binary search. Binary search merupakan metode pencarian di mana data harus diberikan terlebih dahulu. Binary search adalah algoritma pencarian yang menggunakan prinsip divide and conquer. Sebuah masalah atau tujuan diselesaikan dengan cara mempartisi masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Algoritma ini membagi sebuah tabel menjadi bagian yang lebih kecil. Algoritma ini membagi sebuah tabel menjadi dua dan memproses menjadi satu. Algoritma ini bekerja dengan cara memilih record dengan indeks tengah dari tabel dan membandingkan record yang hendak dicari. Jika record tersebut lebih rendah atau lebih tinggi, maka tabel tersebut dibagi dua dan bagi tabel yang bersesuaian akan diproses kembali secara rekursif. Selanjutnya yaitu cara kerja binary search. Yang pertama, data diambil dari posisi 1 sampai posisi akhir n. Yang kedua, kemudian cari posisi data tengah dengan rumus posisi awal tambah posisi akhir dibagi 2. Yang ketiga, data yang dicari dibandingkan dengan data yang di tengah. Apakah sama atau lebih kecil atau lebih besar? Jika lebih besar, maka proses pencarian dicari dengan posisi awal adalah posisi tengah tambah 1. Jika lebih kecil, maka proses pencarian dicari dengan posisi akhir adalah posisi tengah dikurang 1. Jika data sama, berarti ketemu. Baik, saya sekarang akan menjelaskan tentang contoh dari sintaks binary search ini. Oke, untuk baris 1 sampai 4 saya tidak akan menjelaskannya lagi karena sudah dijelaskan oleh teman saya pada contoh sintaks dari sequential search. Jadi bagi teman-teman yang lupa bisa diulang lagi videonya atau disimak kembali pada penjelasan sequential search. Oke, untuk baris kelima kita langsung kepada baris kelima, yaitu ada deklarasi variabel. Nah, di deklarasi variabel ini kita dapat melihat ada int n atau integer n, angka 12, awal, akhir, tengah, temp, cari, bol, ketemu, sama dengan false. Nah, apa maksud dari angka-angka ini? Oke, pada integer n ini, dia akan menyimpan data yang akan dimasukkan atau diinput oleh si user atau pengguna. Oke. Untuk angka 12 ini adalah array untuk menyimpan hingga 12 elemen atau 12 angka yang akan dimasukkan. Jadi, dia hanya bisa dibatasi oleh 12 angka tersebut. Kalaupun kita ingin menggantinya, kita pun bisa. Ini hanya sekedar sebagai contoh. Oke, untuk temp, apa itu temp? Temp adalah variabel sementara yang digunakan saat mengurutkan data. Nah, kemudian ada cari. Apa itu cari? Cari adalah angka yang ingin dicari dalam array. Oke. Untuk ketemu, kita menggunakan elemen boolean. Nah, elemen boolean ini kita tahu bahwa boolean merupakan nilai yang hanya bersifat benar atau salah. Nah, di dalam ketemu boolean ini, dia akan menyatakan apakah angka yang dicari itu ditemukan atau tidak.
Oke, lanjut kepada baris 7 sampai 11. Nah, di baris 7 sampai 11 ini, sini kita dapat melihat ada count, masukkan jumlah data, dan sebagainya. Nah, di baris 7 sampai 11 ini kita melakukan penginputan jumlah data dan data angka. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa di baris 7 sampai 11, di sini kita sebagai user diminta untuk memasukkan jumlah data n atau jumlah data dari kelompok Cn ini atau kelompok C integer ini. Oke. Nah, program meminta pengguna memasukkan jumlah angka yang akan dimasukkan. Nah, kita ibaratkan 7 atau sebagian, nanti akan saya jelaskan lagi pada hasil dari output sintaks. Oke. Lanjut, kemudian kita setelah mengisi array, kita akan menggunakan loop for untuk meminta pengguna memasukkan angka satu per satu agar dapat menyimpannya dalam array angka. Nah, lanjut kepada baris 12 sampai dengan 21 ada pengurutan data dengan bubble sort. Oke, di baris 12 sampai 21 ini kita menggunakan loop ataupun bubble sort. Nah, pada loop pertama kita bisa lihat bahwa ini besaran ya for-nya. Jadi loop pertama itu mengulang dari 0 hingga jumlah data n. Kemudian loop kedua mengulang dari 0 hingga n1, membandingkan dan menukar elemen yang berdekatan jika tidak urut. Oke. Nah, pertukaran elemen jika elemen itu di posisi lebih besar dari elemen di posisi j tambah 1, maka tukar elemen tersebut menggunakan variabel sementara yaitu temp. Oke. Kita lanjut pada baris 22 sampai dengan 25. Nah, di sini kita akan menampilkan data yang sudah diurut. Oke. Nah, pada baris 22 sampai dengan 25 ini, kita akan menampilkan pesan memberitahukan bahwa data telah diurutkan. Nah, CO itu kan ya, yang sudah tertera di atas program itu atau di atas sintaks itu ada data yang telah diurutkan adalah. Nah, kemudian kita melakukan loop untuk mencetak setiap elemen dalam array angka yang sudah diurutkan. Oke. Lanjut kepada baris 26 hingga 37, ada pencarian data dengan binary search. Nah, pada baris tadi, program akan meminta pengguna memasukkan angka yang ingin dicari di dalam array. Kemudian, menentukan titik tengah atau menghitung posisi tengah dari awal dan akhir. Sehingga kita akan membandingkan angka yang dicari untuk mendapatkan angka yang ingin kita cari. Oke, jika cari lebih kecil dari angka di tengah, maka set akhir ke tengah sama dengan kurang 1. Jika cari lebih besar, set awal ke tengah plus 1. Loop terus berlanjut hingga angka ditemukan atau awal melebihi akhir. Oke. Untuk pada hasil dari output tadi, kita dapat melihat contoh yang masukkan jumlah data. Nah, di jumlah data ini kita misalkan ingin membuat 7, oke. Nah, otomatis outputnya untuk di bawahnya akan ada angka ke indeks 0. Nah, kita ibaratkan saja kita ingin buat 70. Untuk ke indeks 1 kita buat 10, ke indeks 2 60, ke indeks 3 ada 20, ke indeks 4 ada 50, ke indeks 5 ada 30, dan ke indeks 6 ada 40. Nah, di sini kenapa bisa 6? Karena kalau kita hitung dari indeks 0, maka jumlah dari keseluruhan elemen data itu ada 7. Oke. Kemudian data akan diurutkan menjadi 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70 seperti yang sudah dijelaskan pada sintaks tadi. Oke. Sekarang kita ingin memasukkan angka yang dicari. Nah, misalkan kita ingin mencari angka 40, maka angka ditemukan. Data berada pada indeks ketiga. Baik, selanjutnya kita akan membahas keunggulan dan kelemahan dari sirkuit Distel. Pertama, kelebihan dari sirkuit Distel, jika data yang
dicari terletak di depan ataupun jumlah data yang tidak banyak, proses pencarian membutuhkan waktu yang sebentar. Sebaliknya, kelemahan. Jika data yang dicari terletak di akhir dan atau jumlah data yang sangat banyak, maka proses pencarian membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Selanjutnya, kita akan membahas keunggulan dan kelemahan dari binary search. Di situ terdapat kelebihan binary search. Yang pertama, cocok untuk mencari data yang jumlahnya sangat banyak. Yang kedua, elemen dalam data dapat ditemukan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, juga terdapat kelemahan dari binary search. Yang pertama, data yang dicari dalam keadaan terurut. Oleh karena itu, kita harus melakukan sorting atau pengurutan data sebelum melakukan searching. Tak apa lagi ini si bos. Dan bahagia nih bos. Data sebanyak ini mending dicari otomatis. Nah, dapat. Tinggal dibagikan. Contoh sintaks program, kita dapat menggunakan contoh program yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, contoh program tersebut bertujuan untuk menemukan data-data yang diinput oleh pengguna. Namanya apa sih isinya? Penasaran pula kita. Nah, apa nih? Pertanyaan. Apakah pemrograman itu menyenangkan? Tidak. Nah, kok gak mau? Ya. Nah, aku tahu itu. Oh,